Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Iwan Sandi Partners. Oke, hari ini saya berada di tempat wisata camping ya. Nah, ini saya berada di Pacet. Nah, untuk lokasinya nanti di awal video ini akan saya beritahu di mana, apa nama tempatnya, dan situasinya di sini seperti apa. Hari ini saya sedikit memberikan edukasi hukum, mumpung sekarang berada di dalam suasana alam ya, suasana yang jauh dari perkotaan, suasana yang teduh dan suasana yang sejuk tentunya. Nah, pada hari ini saya akan sedikit menyempatkan memberikan informasi atau edukasi hukum tentang kalau perkara sudah didaftarkan di tengah persidangan, apakah boleh dicabut atau tidak. Nah, itu tadi pertanyaan dari warga TikTok ya, yang message saya menanyakan hal itu. Bagaimana kalau kita sudah mendaftarkan gugatan, sudah mendapat nomor perkara, sudah mulai persidangan, tetapi kita mau rujuk kembali, apakah bisa dicabut atau tidak? Nah, sebelum saya bahas, tolong di subscribe, like, komen, dan share video ini agar orang lain dapat mengetahui informasi seputar hukum. Oke ya, langsung saja tanpa perlu basa-basi lagi, akan saya terangkan dan saya jelaskan apabila kasus atau gugatan yang sudah didaftarkan di pengadilan agama, lalu kita mau mencabutnya di tengah persidangan, diperbolehkan atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, suatu gugatan yang kita masukkan dalam gugatan perceraian atau cerai talak, nah, setelah kita daftarkan, setelah kita lengkapi prosedurnya, syarat-syaratnya semua kita lengkapi, lalu kita akan mendapatkan nomor perkara, ya kan? Setelah kita mendapatkan nomor perkara, nah terus dilakukan persidangan. Ada agenda sidang pertama. Nah, di agenda sidang pertama itu kan ada mediasi. Nah, jadi di sini biasanya emang kan tujuannya di pengadilan agama itu kan tidak melulu untuk menceraikan suami dan istrinya, tidak melulu seperti itu. Karena apa? Karena di pengadilan agama kalau bisa dirujukkan kembali. Kalau emang tidak bisa, ya sudah, mau gimana lagi lah, kan seperti itu. Jadi gini, setelah adanya mediasi, maka di dalam mediasi itu kan ada mediator lah. Di dalam situ kalian suami dan istri ini kan dipertemukan. Setelah itu kan ditanyai. Pertama kali yang ditanyai adalah penggugat. Nah, penggugat ditanya seperti ini. Kalau ini penggugatnya laki-laki ya, Pak, kenapa kok mau menggugat cerai istrinya? Nah, oh ya, sebelum itu kembali lagi ke belakang sebentar ya. Kalau di dalam mediasi, nah, meskipun kakaknya pakai pengacara, tapi tidak boleh masuk dalam ruang mediasi. Jadi di ruang mediasi itu jangan takut antara tergugatnya kan ini. Duh, nanti kalau tanyai pengacaranya ini itu gimana? Jangan takut. Karena apa? Karena di dalam ruang mediasi pengacara tidak diperbolehkan masuk di dalam situ. Yang diperbolehkan masuk adalah penggugat prinsipalnya langsung, yaitu suami, dan tergugat yaitu istri. Seperti itu. Nah, tapi kan ada beberapa yang, loh Pak, kalau saya tidak hadir, kalau saya di luar negeri,
gimana? Nah, itu beda lagi. Kalau di luar negeri, mediasinya boleh diwakili oleh pengacaranya. Itu pakai kuasa khusus. Nah, tapi ya tetap ya, tanda kutip kuasa khusus. Wajib ada. Lah, kalau saya ini Pak, prinsipalnya hadir ya di sidang pertama. Terus tergugatnya tidak hadir. Terus sidang kedua, prinsipal penggugat tidak mau hadir lagi dan tidak mau mediasi. Apa bisa diperbolehkan? Nah, jadi seperti ini. Ini ada pengecualian ya. Jadi sidang pertama ya, diundang kan suami dan istri, penggugat dan tergugat. Ternyata penggugatnya hadir, tergugatnya tidak hadir. Nah, setelah penggugatnya hadir kan hakimnya lihat langsung, oh ya ini ada prinsipalnya, dicocokkan kan data dirinya. Oh ya cocok. Setelah cocok, barulah sidang kedua dipanggil dengan agenda dipanggil kembali pihak tergugat. Dikasih kesempatan lagi pihak tergugat untuk dipanggil. Setelah dipanggil, ternyata sidang kedua datang. Tapi penggugat tidak hadir karena saya contohkan keluar kota yang tidak bisa ditinggal pekerjaannya. Nah, kalau seperti itu mediasinya seperti apa? Biasanya, ya, kalau pengalaman saya pernah menangani seperti itu. Biasanya hakim itu menunda sidang kedua. Menunda apa? Menunda untuk sidang ketiga, dipanggillah penggugat agar nanti kedua belah pihak bisa mediasi sebelum dilaksanakan sidang pertama. Nah, jadi seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Jadi kalau penggugatnya persidangan kedua tidak hadir, tergugatnya hadir, maka sidang berikutnya adalah agendanya diketemukan dulu kedua belah pihak ini agar mediasi di ruang mediasi. Setelah itu baru masuk ruang sidang, sidangnya jawaban dari hasil dari mediasi. Seperti itu. Nah, kalau tidak hadir gimana Pak sidang ketiganya? Nah, di sini ada pengecualian juga. Kalau tidak hadir penggugatnya dalam sidang ketiga, maka boleh pakai kuasa khusus. Nah, di sini jadi yang masuk di dalam ruang mediasi adalah ya pastinya pengacaranya. Nah, seperti itu. Itu pengecualian ya, seperti itu tadi. Kalau ada suatu masalah yang seperti itu, jadi pengacaranya bisa pakai kuasa khusus. Nah, emang diperbolehkan kuasa khusus itu emang. Sebenarnya harusnya prinsipal ketemu prinsipal, penggugat dan ketemu tergugat seharusnya. Tapi ya mau gimana lagi, emang ada aturan seperti itu yang memperbolehkan pakai kuasa khusus. Nah, ini tadi. Jadi kan itu pengecualiannya. Jadi kita kembali lagi, kalau penggugat dan tergugat, ini yang saya omongkan prinsipal ya. Prinsipal itu adalah orangnya langsung. Nah, ketemu di dalam ruang mediasi, sehingga mereka kan berdiskusi, mereka kan ditanyai sama mediator, Pak penggugat, kenapa mau menggugat istrinya? Salah apa istrinya itu? Nah, seperti itu kan. Apa yang menjadi motivasi sampean untuk menggugat cerai istri? Nah, di situ kan ditanyakan seperti itu. Nah, nanti kan pasti penggugat prinsipalnya langsung menjawab kan, ya karena seperti ini, dan itu majelis hakim. Banyak kan argumentasinya. Nah, nanti disuruh menjawab lah si tergugat atau si istri tadi, iya benar, tergugat yang dikatakan sama penggugat seperti itu. Kalau jawab, oh iya majelis hakim, tidak benar, ini tuh seperti ini. Yang diomongkan semuanya itu salah besar. Yang benar itu seperti ini majelis hakim, dijelaskanlah. Nah, di situ terjadi saling interaksi antara penggugat dan tergugat, dan yang menengahi adalah mediator pengadilan agama. Nah, di situ ditengahi, saling berdebat dan saling memberikan argumentasi masing-masing, sehingga di dalam mediasi itu ditemukanlah hasil tidak adanya kecocokan. Nah, ya kan, tidak adanya kecocokan, berarti gitu sidang berikutnya adalah itu tadi,
agendanya tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak, penggugat dan tergugat. Nah, seperti itu. Terus sidang-sidang berikutnya ini seperti ini. Penggugatnya kan suami. Jadi suaminya itu tiba-tiba ada ilham, tiba-tiba ada mungkin ada masukan dari saudara-saudara, dari orang tua, terus melihat anak, terus melihat istri yang kasihan. Duh, istri saya rek kok kasihan, dulu susah seneng bareng berdua, terus sekarang kok tak cerai. Dua anak saya ini nangis terus kalau nggak ada saya, nanti anak ini asuhnya jatuh ke siapa, bingung lah penggugat ini. Maka di tengah persidangan, si penggugat ini ingin mencabut gugatannya. Ya sudahlah, kalau gitu saya cabut saja gugatan saya. Saya nanti saya emang bersalah, sebenarnya akan saya maafkan istri saya, atau ya emang istri saya salah, tapi mau tidak mau saja harus memaafkan. Jadi si suami ini meredam egonya. Nah, di situ dilakukanlah pencabutan gugatan. Apa boleh itu dilakukan? Sedangkan ini sudah dalam masa persidangan. Nah, yaitu jawabannya diperbolehkan. Nah, jadi kalau sudah masuk suatu gugatan dan mau mencabut gugatan itu, jawabannya diperbolehkan. Nah, seperti itu. Diperbolehkan cabut gugatan ini setelah sidang keberapa, Pak? Syaratnya apa, Pak? Terus ini kalau sidang sudah putusan bisa saya cabut atau enggak, Pak? Nah, oke ya. Pencabutan ini boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan sebelum adanya ketok palu, yaitu putusan. Nah, di agenda persidangan itu kan panjang. Makanya kenapa persidangan perceraian ya tentunya ya. Agendanya itu panjang dan durasinya itu lama. Biar apa? Biar kedua belah pihak ini bisa saling introspeksi diri. Nah, biar saling memaafkan. Biar merasa tuh ini kok ribet ya. Ya sudahlah. Saya mau balikan saja. Nggak usah cerai, karena cerai itu juga ribet, menguras waktu. Terus percuma juga saya melakukan perceraian, nggak ada untungnya. Nah, disitulah letak dari susunan persidangan tadi yang dibuat lama dan berjenjang yang sangat panjang. Nah, apabila ingin tahu susunannya itu tadi, di video saya sebelumnya sudah saya buatkan ya, khusus untuk warga YouTuber. Nah, saya buatkan itu tadi tentang susunan dan tata caranya, ada sebelum video-video yang lalu. Nah, jadi kalau seumpama Pak ini sudah saya hadirkan saksi sudah diterima sama hakimnya, terus sidang besok ini yang terakhir ini putusan, Pak, gimana? Tapi saya mau cerai, tapi saya nggak mau cerai, saya mau mencabut. Di detik-detik terakhir kan, seumpama hari ini putusan, tapi hari ini juga saya mau mencabut. Seperti apa cara mencabutnya? Nah, apa diperbolehkan? Sudah di injury time seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Kalau di injury time hari ini adalah putusan, terus kita datang di persidangan dan kita memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mencabut gugatan kita, untuk membatalkan gugatan kita, maka itu diperbolehkan oleh hakimnya. Jadi masalah ini tidak bisa diputus, masalah ini tidak jadi diputus, akan tetapi masalah ini dicabut oleh prinsipalnya langsung atau oleh kuasa hukum dari prinsipal. Nah, jadi bisa dicabut sebelum, padahal itu hari itu juga ketok palu, tapi bisa dicabut. Nah, tidak boleh dicabutnya pas apa? Nah, tidak boleh dicabutnya itu waktu sudah diketok palu, hari ini juga diketok palu. Dok,
sudah diputus cerai dan ditalak oleh majelis hakim, kalau itu perempuan ya, penggugatnya ditalak, sudah selesai dan tinggal menunggu akte cerai jadi, maka tidak bisa dicabut. Karena apa? Karena sudah diketok palu, sudah inkrah istilahnya. Tapi inkrah itu nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Apa itu putusan inkrah ya? Nah, jadi itu putusan itu sudah diketok palu, jadi tidak bisa, ya sudah tidak bisa dicabut, sudah terlanjur, sudah finish. Itu finish dari persidangan adalah ketok palu oleh majelis hakim dan mendapatkan akte cerai 1 bulan berikutnya. Itu finish dari persidangan. Nah, terus kalau si perempuan atau si tergugatnya tidak terima, boleh banding atau tidak? Jawabannya nanti saya buatkan konten-konten berikutnya tentang banding dan tata cara banding itu seperti apa. Itu nanti saya buatkan lagi ya. Kita hari ini fokus kepada boleh atau tidak dicabut, syaratnya apa yang kalau dicabut itu seperti apa, dan kapan boleh mencabut. Nah itu tadi. Jadi yang pertama, kapan kita boleh mencabut? Waktu persidangan. Jadi kalau belum waktunya sidang nggak boleh ya kita mencabut. Seumpama sidangnya hari Selasa, ya terus kita mencabutnya hari Rabu tak pengadilan, nggak boleh. Kita cabut ketika waktu sidang berlangsung. Kita sendiri sebagai prinsipal ngomong ke majelis hakim untuk menggagalkan perceraian ini dan minta perkara ini dicabut. Itu boleh. Nah, terus syaratnya apa Pak untuk mencabut? Syaratnya itu cuman 2 aja. Apa itu? Yang pertama, prinsipal sendiri atau kuasa hukum ngomong secara langsung kepada majelis hakim untuk mencabut suatu perkara ini atau suatu gugatan ini dicabut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita konfirmasilah ke bagian informasi, ke bagian putusan perkara. Biasanya ya putusan perkara, leges dan lain sebagainya di pengadilan itu bilang ke situ kalau perkara ini dicabut, maka perkara ini akan selesai dengan sendirinya. Buku nikah yang sudah kita serahkan gimana Pak? Kalau kita kan sudah menghadirkan saksi, bukti-bukti sudah kita kasihkan semua ke majelis hakim. Nanti berkas-berkas itu semua akan diberikan kepada saudara. Berupa apa itu? Buku nikah saja. Berkas yang lain-lainnya tidak diberikan. Karena apa? Karena sudah sah diberikan oleh pengadilan, diberikan ke pengadilan. Jadi tidak bisa diambil lagi kecuali bukti. Apa itu bukti? Kalau ada buku nikah itu dikembalikan ke kita. Nah, itu syaratnya. Gampang kan? Cukup mudah syaratnya. Karena apa? Karena cukup niat dan keberanian kita bilang untuk memutuskan suatu perkara ini agar dicabut dan selesai. Itu saja. Dan kapan timingnya yang tepat? Nah, sebenarnya timingnya yang tepat adalah bebas kapanpun selama proses persidangan itu. Dari awal sidang, mediasi sampai simpulan, atau pas injury time waktu putusan hari itu juga, dan hari itu juga kita ngomong kalau masalah yang dicabut akan selesai. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu tadi jawaban dari warga TikTok yang selama ini menanyakan, Pak boleh nggak perkara saya ini dicabut? Nah, oke, mungkin kegalauannya sudah bisa diakhiri ya, karena saya sudah memberikan informasi yang saya ketahui dan saya melaksanakan langsung di persidangan yang ada seperti itu. Oke, kalau mau tanya-tanya lagi silakan bisa di komen di sini di YouTube saya Iwan Sandi Partners, atau di TikTok saya Iwan Sandi Pangarso 4. Silakan di follow ya dan di like. Setelah itu silakan di komen, atau di Instagram saya juga ada Iwan_Sandi_partner. Silakan di follow
silakan saya di DM. Kalau kepingin konsultasi masalah hukum, tenang, kalau konsultasi dengan saya tidak ditarif biaya alias free, karena kita sharing, jadi tidak masalah. Jadi kalau pengen menanyakan sesuatu hal terkait masalah hukum, bukan perceraian saja ya, semuanya bisa nanti dikonsultasikan ke saya. Nanti saya kasih pandangan-pandangan hukum seperti apa. Oke, untuk video kita kali ini akan saya akhiri sampai sini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga, dan di share video ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu lagi kita di video-video dan di konten-konten saya selanjutnya.